Kabupaten Badung baru 20% dari 2036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Seperti biasa kita update info P3K Guru tahun 2022. Kali ini kita akan update penetapan NIP 3K Guru per 17 Juni 2023 pada 83 Pemda yang ada di Indonesia yang sudah merilis info terbaru sampai dengan 17 Juni 2023. Berikutnya kita juga akan bahas BTS atau berkas tidak sesuai ya. Nanti ada alasan kenapa berkas tidak sesuai dan apa bedanya dengan TMS. Buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Baik, kita lanjutkan. Untuk BTS itu bukan singkatan dari Base Transceiver Station ya, tapi berkas tidak sesuai. Nah, berkas tidak sesuai ini ketika pengusulan NIP, kenaikan pangkat, mutasi atau layanan kepegawaian lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Ini yang disebut dengan kategori BTS. Berkas yang statusnya BTS akan dikembalikan ke instansi pengusul untuk diperbaiki lalu dikirim kembali ke BKN. Jadi bukan dikirim kepada peserta ya, karena yang mengusulkan itu adalah BKD. Contohnya data usulan dan daerah berbeda dengan data dokumen. Kemudian dokumen usul kurang lengkap, lokasi usul penempatan berbeda dengan formasi yang ditetapkan Menpan RB, kemudian scan berkas bukan file asli tapi fotokopi. Selanjutnya tanggal berkas pengusulan salah. Ini yang masuk contoh dari kategori BTS atau berkas tidak sesuai. Kemudian bedanya apa dengan TMS? Kalau TMS itu berkas usul NIP, kenaikan pangkat, mutasi atau layanan kepegawaian lain tidak bisa diperbaiki oleh peserta atau peserta melanggar ketentuan ya. Berkas yang dinyatakan TMS tidak bisa dilanjutkan proses selanjutnya. Kalau sudah tidak memenuhi syarat, itu sudah tidak bisa dilanjutkan usul penetapan NIP 3K-nya. Ijazah tidak sesuai kualifikasi pendidikan, ini masuknya TMS. Tidak bisa menunjukkan surat bebas narkoba, ini termasuk. Kemudian tidak sehat jasmani dan atau rohani, angka kredit tidak terpenuhi untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional, belum mengikuti uji kompetensi untuk naik jenjang jabatan fungsional. Ini salah satu contoh TMS. Kemudian ini ada tips agar berkas tidak BTS atau TMS ya. Membaca dengan seksama informasi ketentuan dari instansi serta BKN, kemudian memastikan dokumen yang akan disubmit telah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jadi yang namanya kategori BTS ini bukan untuk usul NIP 3K saja. Berikutnya update penetapan NIP 3K tahun 2022 17 Juni 2023 dari kantor regional 10 Denpasar. Kita awali dari Kabupaten Belu itu baru 3%, kemudian Sika baru 3% juga, ada 2%. Timur Tengah Utara 1%, bahkan Timur Tengah Selatan itu belum di ACC ya, masih 0% yang di ACC dari 658 yang sudah masuk usulannya. Kita beralih kepada wilayah NTT 3, Kota Kupang itu sudah 13% yang selesai, Rotendao 11%, ND 7%, Manggarai Barat 6%, kemudian Kabupaten Manggarai dari 770 yang masuk ini baru 3%. Selanjutnya wilayah NTT 2 Sumba Barat sudah 71% dari 308. Kabupaten Malaka itu 33%, Lembata 21%, Manggarai Timur 14%, Nagekeo itu juga sama 14% dari 297 usulan masuk. Yang di ACC sudah 41. Berikutnya dari NTT 1 ya, Sumba Tengah sudah 99%. Di ACC 236 dari 238. Yang dua itu masuk kategori BTS. Kabupaten Saburai Jua itu sama ya, 99% dari 110 usulan masuk, 1 BTS. Kemudian Sumba Barat Daya 96%, Sumba Timur dari 1100 sudah 95%. Alor itu 77% dari 217, Flores Timur 72% dari 316 usulan masuk, di ACC 226. Sekarang kita beralih ke NTB 2 dulu ya. Lombok Barat 18% dari 171,
itu baru 31 yang di ACC. Kemudian Provinsi Nusa Tenggara Barat 2323 yang masuk usulannya baru 15%. 945 untuk Kabupaten Sumbawa baru 8%, Lombok Utara 204 baru 8% juga. Kabupaten Bima dari 372 usulan masuk baru 3% yang selesai. Yang di ACC baru 11. Berikutnya untuk NTB 1 Kota Mataram itu sudah 100%, Dompu 99%, Bima, Kota Bima 92%, Lombok Tengah 33%, Sumbawa Barat 23%, Lombok Timur 22% ya. Dari 2052 usul masuk, yang di ACC baru 442. Kita beralih ke Provinsi Bali 2 ya. Pemprov Bali sendiri dari 1385 itu baru 17% atau 242 yang di ACC. Kemudian Kabupaten Buleleng 803 usul masuk baru 6%. Gianyar 843 belum ada yang diselesaikan ya. Ini baru satu di ACC. Lainnya BTS ya, 842. Kemudian Kabupaten Tabanan 480 yang BTS 100% BTS ya. Kemudian prosesnya yang diselesaikan berarti 0%. Kemudian Provinsi Bali 2 ada Kabupaten Bangli sudah 100%, Kelungkung juga sama 100%, Jembrana 60%, dan Pasar Kota 30%. Kabupaten Badung baru 20% dari 2036. Selanjutnya kita beralih ke Kantor Regional 1 Yogyakarta per 15 Juni 2023. Provinsi Daya sudah 531 di ACC, Bantul 387, Gunung Kidul 233 ya, sudah 100%, Kulon Progo 64, Sleman 312, Yogyakarta Kota 187, Jawa Tengah Provinsi sudah 4032 dari 4278 usulan masuk. Sementara untuk Banjarnegara dari 380 itu sudah 317. Untuk Kabupaten Banyumas 1956 usul masuk. Kemudian yang sudah di ACC 1747, Batang 39, Blora 34, Boyolali 26, kemudian Brebes 1272, Cilacap 822, Demak 315, Grobogan 1130, Jepara 537, Kebumen 333, Karanganyar 544, Kendal 398, Klaten 553. Ini untuk Demak sudah selesai 100% ya. Berikutnya kita beralih ke Kabupaten Kudus sudah 100%, Magelang hampir 100% ya, tinggal satu yang TMS. Oh ini TMS sudah, berarti sudah out. Pati 654, sisanya 2 dalam proses. Pekalongan 427, kemudian Pemalang 237, Purbalingga 81 dari 172, Purworejo 172, kemudian Rembang 1190, Semarang 1084, Sragen 342, Sukoharjo 458, Tegal 1447, Temanggung 459, Wonogiri 272, Wonosobo 419 ya dari 587, Kota Magelang 87 selesai, Pekalongan juga sama 100%, termasuk Salatiga juga 100%. Kota Semarang kurang 1 yang masih diproses dari 652, Kota Surakarta 291 atau 100%, kemudian Kota Tegal 245 dari 276. Total usulan masuk 28.719 yang sudah di ACC, 23.701 untuk Kanrek 1 Yogyakarta. Demikian informasi sore hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.